Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Laili Desi Ayu Rizkila. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol seru nih. Jadi sebelumnya aku sapa dulu. Kalian apa kabar di sana di tengah-tengah bulan Ramadan yang penuh berkah ini? Harus semangat ya, harus tetap semangat, harus tetap jaga kesehatan. Oke nih. Kita di sini ditemanin sama rekan-rekan saya yang sangat keren-keren juga, ganteng-ganteng dan cantik-cantik, ya kan? Dan saya di sini juga tidak sendirian. Saya ditemani dengan co-host saya, Ibu Bernadetta. Halo, apa kabar kalian? Oke, terima kasih Ibu. Dan di sini ada rekan-rekan saya nih, rekan narasumber yang akan membawa kita memberikan informasi yang sangat-sangat keren-keren. Apa ya kira-kira? Oke, tunggu dulu penasarannya. Dan kita kenalan dulu ya. Oke, dari yang pertama nih, yang dari ganteng banget. Ini namanya adalah Bapak Yogi. Halo Bapak Yogi. Ya, halo. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Puasanya lancar ya Pak ya? Alhamdulillah. Tapi ada aja gangguan. Ada aja gangguan. Oke, meskipun begitu, meskipun ada gangguan, jangan sampai patah semangat atau patah ini ya guys. Oke, lanjut nih, ada ibu yang cantik. Halo. Samping saya namanya semuanya. Iya. Gimana Bu Mariska kabarnya Bu? Alhamdulillah, baik banget ini. Baik banget ini ya. Harus tetap ceria dan harus memancarkan aura kecantikannya ya. Iyalah. Lanjut nih, ada Ibu Maulidiawati. Halo, Ya, selamat siang. Selamat siang. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Puasanya lancar Bu? Lancar banget, Alhamdulillah lancar banget ini ya. Oke, alhamdulillah semuanya sudah kenal semua dan semua dalam keadaan sehat-sehat dan puasanya lancar semua. Oke. Nah, jadi kita hari ini tuh akan membahas topik yang ada di mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Nah, di topik-topik ini kita akan sedikit membahas atau menyinggung karena di Indonesia ini tuh ada apa aja sih sebenarnya, utamanya di pendidikan ya, karena di Indonesia itu yang terbentang sangat luas dari Sabang Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Jadi pastinya akan sangat banyak hal menarik dan unik-unik ya di Indonesia ini. Nah, tapi untuk temanya nih kita langsung tema juga nih. Nah, temanya akan disampaikan oleh co-host saya, Ibu Bernadetta. Oke. Tema kita hari ini, Bu. Jadi untuk tema perbincangan podcast ini juga nggak kalah keren dari narasumber kita. Iya. Adalah manusia Indonesia menurut kami. Jadi pada perbincangan hari ini kita akan membahas keunikan dan kekhasan dari manusia Indonesia dalam berbagai sudut pandang. Iya, benar banget nih. Wah, keren. Jadi untuk langsung saja, saya akan memberikan pertanyaan kepada Budia. Budia ini kan sebagai orang yang lahir nih dan berkembang di negara Indonesia ini. Menurut Budia, manusia yang lahir, hidup dan berkembang itu seperti apa, Bu? Oke, kalau menurut saya, manusia yang hidup, lahir dan berkembang di Bhinneka Tunggal Ikaan itu adalah manusia yang hidup dalam keberagaman yang ada. Seperti yang disampaikan Bu Desi tadi, bahwa Indonesia ini kan terbentang dari Sabang sampai Merauke. Hal inilah yang menjadikan Indonesia memiliki berbagai keragaman yang ada, seperti keragaman suku, keragaman agama, keragaman ras, keragaman bahasa, adat istiadat, dan masih banyak lagi. Tentunya keberagaman ini juga memiliki nilai-nilai luhur yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia, di mana tertuang dalam Pancasila. Dan tentunya masyarakat Indonesia ini mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika seperti yang kita tahu, yang artinya apa Bu Desi? Artinya berbeda-beda tetapi satu jua ya Bu ya? Iya, betul sekali. Dari mana semboyan ini kita jadikan landasan atau kekuatan untuk menjadikan keberagaman yang ada itu sebagai ciri khas dan keunikan tersendiri. Oke, baik. Jadi gitu ya Bu, jadi sebagai manusia yang lahir, terus hidup, dan berkembang di dalam kebinekaan itu, emang kita tuh banyak banget. Banyak banget. Banyak banget keberagamannya ya. Jadi tapi keberagaman itu tuh punya poin penting nih Bu Berta nih.
kayak jati diri gitu ya Bu ya, betul. maksudnya ya. Jadi kita punya jati diri dan berjiwa Pancasila seperti itu. Jadi sangat erat banget nih. Berarti ya Bu ya, Iya, tidak betul. bisa terpisahkan keberagaman-keberagaman itu. Jadi menyinggung tentang Pancasila nih ya. Saya ini agak-agak ini nih Pak. Apa itu namanya, penasaran juga nih Pak. Jadi Ya. kalau sebagai manusia Indonesia nih Pak ya, Pak Yogi ya. Menurut Bapak itu menurut pendapat Bapak nih, manusia Indonesia yang sebagai manusia Pancasila nih Pak. Nah, itu gimana ya? Ya, Kira-kira menurut Bapak nih? ya bagaimana ya? Untuk manusia Pancasila itu sendiri kan karena kita hidup di Indonesia, Iya. otomatis kan kita mempunyai dasar negara yang berdasarkan Pancasila, otomatis kan kita harus sesuai dengan nilai-nilai luhur yang ada dalam Pancasila. Ya. Dan dalam nilai Pancasila itu ada namanya nilai seperti nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Sebagai manusia Pancasila itu sendiri, kita harus tahu bagaimana cara menempatkan diri dan di dalam lingkungan kita. Kayak gitu ya Pak ya. Jadi banyak banget nilai-nilai Pancasila yang harus kita tahu ya Bu. Iya, benar Seru sekali, banget, Bu. ini semakin seru ya Bu Berta ya. Benar sekali, Bu. Iya. Jadi intinya gitu, kita tuh harus menganut gitu ya Pak ya. Iya, Menganut apalagi nilai-nilai kita kan hidupnya di Pancasila. Indonesia. Jadi hal itu biar gini nih, biar kita tuh lebih adem, ayem gitu. Kita kayak punya nilai-nilai Pancasila itu ya. Iya, betul. Ngomong-ngomong tentang adem nih, hari ini tuh ada ini ya, bulan Ramadan. Jadi tuh ada ini nggak sih Bu? Yang adem-ademnya. Ya yang adem-adem tuh kayak nilai-nilai Suasananya tuh bikin religiusnya. Benar. Itu terasa banget kalau di bulan ini ya kan? iya, Betul. benar Ini sekali. saya juga ini Bu, ada sedikit pertanyaan juga. Iya. Ini ada mengusung dengan tema kita ya kan, tema manusia Indonesia. Kalau nih untuk kita tuh sebagai manusia Indonesia, sebagai manusia yang religius seperti itu ya, Iya. itu gimana sih Bu Mariska? Ada pendapat nggak sih? Saya nih harus Iya jawab. dong. Iya nih kayaknya Bu Mariska yang bikin adem di antara kita. Gimana nih Bu? Gimana ya? Nah, dikatakan manusia Indonesia itu sebagai manusia religius itu karena memang manusia Indonesia itu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan juga religiulitas. Iya. Nah, ini yang merupakan salah satu identitas masyarakat Indonesia. Oke. Nah, seperti yang pernah saya temui itu ya, mayoritas orang-orang Indonesia itu sangat menghormati keberagaman, keyakinan dan juga agama. Misal nih, apa itu orang-orang Indonesia itu kan beragam. Iya. Agamanya pastinya juga beragam kan ya. Iya. Ada yang dari Islam, terus Katolik, Kristen, Konghucu, apalagi Ada Buddha, gitu ya. Hindu, itu kan ya. Banyak sih. Iya. Nah, seperti di tempat PPL saya nih, di sana itu anak-anaknya juga notabene tidak hanya dari agama Islam. Mereka berasal dari agama yang berbeda. Kenapa kok dikatakan religius? Maksudnya manusia yang religius, ya kan? Iya. Ya karena di sana pun saya melihat bahwa setiap anak itu sangat menghargai, khususnya dalam hal ibadah. Toleransi banget gitu ya. Bu, ya. Betul sekali. Nah, jadi pada intinya manusia Indonesia itu memiliki identitas religius itu karena memang mereka itu percaya bahwa Tuhan itu ada dan Ya. agama menjadi landasan dan pedoman bagi menjalankan kehidupan Namanya masing-masing ya, Bu. menjalankan kehidupan kita semua. Jadi kita itu punya landasan. Punya landasan. Itu yang paling penting ya, Bu ya. Ya. Jadi landasan agama atau religiulitas itu ya Bu ya. Itu yang paling penting dari yang penting. Ya. Oke. Jadi Jadi- gitu. Tapi itu kayaknya nggak serta-merta hadir muncul gimana ya Bu ya, kayak muncul begitu saja gitu. Jadi kayak dapat hadir karena adanya nilai-nilai luhur yang ditanamkan dalam diri kita gitu ya Bu ya. Iya, betul. Jadi dalam kata
manusia, identitas manusia Indonesia itu adalah manusia yang religius, itu adalah yang selalu menjunjung tinggi nilai agama. Ya, Bu. Ya, betul Emang sekali. semuanya landasannya dari situ ya kan? Iya, Kita Bu, harus ya. memulai dari agama. Iya, benar. Penting banget. Dan di Indonesia pun juga toleransi banget ya, Bu ya. Iya. Ngobrolin tentang nilai-nilai luhur yang kalau tidak ada nilai luhur ini kayaknya munculnya susah banget nih, gitu kan. Nah, ngomong-ngomong nih, kira-kira menurut Bu Mariska lagi? Saya lagi. Iya, Ya karena enjoy Allah. aja gitu Bu ngobrol sama Ibu. Biar Oke nyambung lah ya, Iya, Bu. nyambung aja. Ini kan tadi ngomongin sama religiusitas gitu ya kan. Terus ngomong-ngomong itu tuh nggak hadir begitu saja. Jadi harus ada nilai-nilai luhur yang tertanam dalam manusia Indonesia itu. Jadi identitas manusia Indonesia dalam keberagaman nilai-nilai luhur nih yang ada di Indonesia itu tuh seperti apa nih pendapat Ibu? Kira-kira? Nilai-nilai luhur yang dimiliki setiap manusia. Iya betul. Jadi sebagai identitasnya, ya. Khususnya Indonesia banget nih kan? Iya. Penting banget kalau di Indonesia. Iya betul. Jadi gini ya, yang saya ketahui tentang identitas manusia dalam keberagaman nilai-nilai luhur yang ada di Indonesia ini, identitas manusia itu tercermin dalam beragam nilai-nilai luhur. Yang saya ketahui itu ada 3. Apa aja tuh, Bu? Iya, kira-kira. Ada Kebhinneka Tunggal Ikaan, kemudian ada nilai Pancasila, Ya. dan juga religiusitas. Oke, masih di religiusitas. Penting banget ya, makanya dia masuk kemana-mana. Tadi kita juga membahas apa itu keberagaman juga kan yang Iya, oke. ada kaitannya dengan Kebhinneka Tunggal Ikaan itu tadi ya. Nah, keberagaman ini adalah suatu kekayaan yang dimiliki masyarakat Indonesia yang memperkuat nilai kemanusiaan khas Indonesia lah. Iya. Nah, identitas manusia ini juga mencakup beberapa unsur seperti unsur budaya, terus apa itu? Suku, betul, ras juga, terus agama, Tradisi. betul. adat istiadat juga lah sih Iya, ya. betul, sangat betul itu. Nah, ini membentuk ciri khas manusia Indonesia. Karakteristik yang saya sebutkan tadi itu, yang kalian juga sebutkan tadi itu, sudah tercermin dalam semboyan kita. Ada yang tahu nggak semboyan kita itu apa? Bhinneka Tunggal Itu yang Ika. awal tadi gak sih? betul. Satu itu ya. Itu sangat perekat banget bagi kita nih. Iya, betul. Ya, benar. Yaitu Bhinneka Tunggal Ika. yang sangat memegang prinsip toleransi, gotong royong, ramah terhadap sesama, betul, solidaritas banget ya, juga dalam keberagaman untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Jadi tentram gitu ya, Bu, ya. Ya. Oke, sangat menarik sekali nih ya perbincangan kita pada hari ini. Tadi apa yang seperti disampaikan oleh Bu Mariska. Jadi nilai-nilai luhur tadi itu kan ada 3 ya, Bu, kalau nggak Iya, salah. betul. Ada Kebhinneka Tunggal Ikaan, ada Pancasila, dan yang terakhir ada religiusitas. Oke, karena kita menyinggung soal nilai-nilai luhur tadi, jadi saya ingin bertanya nih kepada Bu Dia, menurut Bu Dia, mengapa sih nilai-nilai tersebut menjadi suatu bagian penting dalam konteks pendidikan nasional kita? Oke. Jadi tadi Bu Marsha kan menjawab kalau manusia Indonesia itu memiliki 3 identitas, yaitu yang pertama nilai Kebhinneka Tunggal Ikaan, yang kedua nilai manusia Pancasila, yang ketiga manusia sebagai nilai religiusitas. Oke, dari sini kan kita dapat mengambil nilai-nilai luhur seperti tadi toleransi, gotong royong, solidaritas, ramah, sopan, seperti kita yang akrab ini. Betul sekali. Ya, menurut saya itu nilai-nilai luhur ini tentunya sangat penting untuk dalam dunia pendidikan. Karena dengan adanya nilai-nilai luhur ini, kita sebagai calon pendidik nih ya, kita bisa menanamkan pendidikan karakter dan identitas bangsa dalam pembelajaran kita. Tentunya hal ini tuh menjadikan sesuatu yang menarik dan unik dari pembelajaran kita dengan memasukkan unsur budaya di dalamnya ya. Jadi peserta didik itu bisa memahami budayanya sendiri, budaya Indonesia, mulai dari makanan,
terus tarian juga, rumah Iya. adat juga bisa. Hal ini itu menurut saya tentunya sejalan dengan pendapat siapa Bapak Pendidikan kita? Ki Hajar Dewantara. Oh iya betul, Iya, Bapak Ki benar. Hajar ya. Ki Hajar Ya, Dewantara. beliau menjelaskan bahwa di pembelajaran itu harusnya memberikan pembelajaran yang multikultural. Multikultural. Oke. Sampai boleh Kita anak pokoknya. Indonesia banget nih Bu ya, karena itu lidah-lidah Indonesia. Iya betul. Di mana kita di situ diajarkan untuk saling menghargai dengan perbedaan yang ada. Di situ kita mempelajari keragaman yang ada, bertoleransi, saling menghargai, terus bekerja sama juga ya. Ya. Hal itu juga sudah dicantumkan dalam kurikulum kita, kurikulum Merdeka. Penting banget. Iya nih. betul, seperti dalam profil pelajar Pancasila. Pancasila. Ada Ya, berapa sih? Ada berapa sih? Ada Ada 6 nggak sih? Ada 6 ya. benar, ada Apa 6. aja? Apa aja? Agak lupa ya. Agak lupa. Lima pada lima Esa. Iya benar. Iya betul. Yang kedua, berpikir kritis. Yang kedua, Mandiri. mandiri. Yang ketiga, Kreatif. kreatif dan berkebinekaan Tunggal ika. Global. Bukan ya? Salah ya? Betul, Pak Yogi. Salah. Kan global. Ya, jadi kan sangat penting gitu loh memasukkan nilai-nilai luhur untuk pembentukan karakter peserta didik kita. Karena Oke. karakter itu tuh Yang penting utama. banget, yang Penting utama. banget. Apalagi di era-era seperti ini nih ya Bu ya, Iya. bahaya banget nih. Karena perkembangan yang semakin pesat itu ya. Iya. benar. Begitu. Jadi ini juga suatu insight yang baru buat kita ya, Iya. Bu. Ini Jadi selain kita memberikan materi tentang kognitif, kita juga harus memberikan pembelajaran karakter Iya, supaya banget. peserta didik itu bisa berintegritas dan sopan. Jadi kayak seimbang gitu Iya, ya Bu betul banget, berjalannya. seimbang, Jadi ya berpengetahuan ya Karakter juga ya, berakhlak juga. karimah. Oke. jadi ini pendapat dari Bu Dia ini juga menarik juga loh, Bu. Banget. Nilai-nilai luhur yang tadi yang gotong royong dan Iya, lain sebagainya toleransi itu. juga. Iya, iya, benar-benar. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Tadi menyinggung soal identitas manusia Indonesia ya, yang disebutkan oleh Bu Dia tadi. Jadi ada yang ingin saya ketahui nih Pak Yogi. Saya ingin Ya. bertanya, bagaimana rumusan tentang identitas manusia Indonesia itu dapat diimplementasikan dalam pendidikan yang ada di Indonesia nih Pak Yogi? Ya, terkait rumusan tentang identitas manusia Iya. di Indonesia itu yang landasan kuatnya implementasi pendidikan di Indonesia itu karena pendidikan harus memperkuat nilai-nilai luhur seperti adanya keanekaragaman kultural, seperti adanya kultural. budaya, Agama. suku dan bahasa. Oke. Yang kedua adanya Bhinneka Tunggal Ika seperti penekanan yang pada nilai-nilai persatuan. Benar Terus sekali. ada namanya nasionalisme yang ketiga ada namanya cinta tanah air. Cinta tanah air. Terus yang terakhir ada namanya kepedulian dan kebersamaan. Di sana ada nama kegiatan seperti gotong royong. Itu untuk memperkuat kerjasama di dunia pendidikan. Yang terakhir itu tentang kepribadian dan karakter bangsa. Seperti apa? Jujur, adanya kerja keras, disiplin, dan bertanggung jawab. Selanjutnya itu ada tentang keberlanjutan dan menjaga lingkungan hidup. Terus ada lagi yang namanya kepemimpinan global. Seperti ada namanya keterampilan untuk berpikir kritis dan kreatif. Iya, benar-benar. Dengan memahami identitasnya sendiri, generasi muda akan menjadi warga negara yang berintegritas. Selain itu bertanggung jawab Betul. dan mencintai tanah airnya. Jadi Pendidikan nasional itu nanti berperan dalam membentuk karakter yang cinta tanah air dan bersikap dan mempersiapkan generasi masa depan yang gemilang. baik, gemilang gitu ya, untuk Ya. memajukan bangsa gitu ya Pak ya. Ya, kurang lebih seperti itu. ini benar sekali ini apa yang dikatakan oleh Pak Yogi tentang pendidikan itu harus memperkuat nilai-nilai luhur seperti yang disebutkan Pak Yogi tadi Ya. untuk memajukan dan mencerdaskan generasi bangsa Indonesia. Iya, betul Seperti sekali. itu.
Sangat berbobot sekali ya pembicaraan kita hari ini. Ini sangatlah inspiratif sekali. Terima kasih kepada narasumber yang telah hadir pada kesempatan hari ini, yang telah berbagi pandangan. Jadi kita ini mendapatkan insight baru ya, Bu. Betul. Ya. Apalagi di bulan-bulan suci Ramadan ini kita tuh menambah berkah ya, menambah ilmu. Benar gitu. sekali. Memperkuat tali silaturahmi Iya, juga. benar. Oke. Benar banget. Ini waktu berlalu kita nggak terasa. Nggak nih. terasa banget. Ini cepet banget gak Cepet sih? banget. Kayak baru mulai aja. Tapi udah lama. Udah lama Tapi ternyata. nggak terasa lama. Kita ternyata sudah sampai di penghujung acara ini, Bu. Gitu. Saking asiknya ya. Saking Benar, asik, benar, betul. asik banget. Dan ini ya Bu ya, pembahasan kita sangat-sangat informasi yang sangat penting banget. Iya, betul. Menambah wawasan kita Iya, juga. saling bertukar pendapat. Semoga apa yang menjadi perbincangan kita pada hari ini dapat bermanfaat Ya, oleh para amin. pendengar di rumah. Ya, semoga ada manfaatnya juga. Iya, amin. Amin amin amin. Oke. Udah. Kalau begitu nih Bu, Silakan. kira-kira kita akan lanjut ke podcast part berikutnya atau enggak? Tetap tenang. Nanti kita atur lagi ya Oke. untuk kali ini, untuk podcast kali ini. Semoga bermanfaat, sekali lagi semoga bermanfaat dan semoga menjadi suatu kegiatan yang positif di bulan Ramadan ini. Betul sekali, Saya Ibu. sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya nih Iya, untuk sama-sama. Terima kasih juga. narasumber Terima saya kasih. cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng ini dan yang membahas pembahasan yang sangat berkualitas banget ya Bu Berta ya. Ya, Betul oke. sekali. Kita akhiri podcast kali ini. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.